Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama hadir dalam acara kajian Selasa malam edisi spesial. Edisi spesial edisi spesial Mangayu Bagio, Guru Besar gitu ya. Dan hari ini adalah seri ketiga dari 3 rangkaian yang kita lakukan ya. Pada seri pertama yang lalu telah hadir sebagai narasumber adalah Profesor Imamuddin Yuliadi, kemudian pada seri kedua telah hadir sebagai narasumber adalah Profesor Agus Widarsono, dan insya Allah pada malam hari ini akan bertindak selaku narasumber adalah Profesor Endah Sabtutiningsih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Yogyakarta. Dan nanti kita akan bersama-sama dengarkan pengalaman beliau bagaimana membangun karir di bidang akademik sehingga bisa mencapai jabatan akademik tertinggi di dunia sebagai dosen gitu ya, sebagai guru besar. Nah, nanti juga Bu Endah kami mohonkan untuk bercerita mungkin topik-topik tertentu yang merupakan topik yang menjadi minat utama dari Bu Endah gitu ya. Apa hal terbaru dan kemudian ke depan akan kemana dan sebagainya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita akan forum ini akan berjalan selama kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul 20. Karena kita mulai agak sedikit lambat, maka mungkin berarti kita sampai 20, kira-kira 20-40-an lah begitu. Monggo kita akan langsung saja mulai. Jika ada yang mau di-share screen juga boleh. Bu Endah sudah di-setting. Kami persilakan. Matur nuwun Pak Akbar. Suara saya jelas Pak Akbar? Ya, jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Selasa malam. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, beberapa waktu yang lalu Pak Akbar menghubungi saya untuk minta sedikit sharing pengalaman terkait dengan pencapaian guru besar yang alhamdulillah saya bisa terima SK bulan Mei 2022. Saya mungkin akan share screen riwayat saya. Bentar. Mana ya tadi? Oke. Ya. Oke, jadi pendidikan saya S1, S2, S3 alhamdulillah masih setia dengan UGM ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan program studinya dulu saya masuk tahun 94 itu masih namanya Ekonomi Pembangunan ya. Dan lalu lulus tahun 98, kemudian masuk S2 tahun 2001 ya, 2001 saya masuk S2 di MSI UGM juga, ngambil ilmu ekonomi dan lulus tahun 2003. Nah, waktu itu saya masih menjabat sekretaris program studi di program studi dulu namanya Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan waktu itu setelah saya lulus, saya ditawarin oleh UGM untuk masuk program S3 tanpa tes. Jadi nggak perlu ada tes, hanya wawancara saja di situ. Dan alhamdulillah saya masuk program S3 dan saya lepaskan jabatan sekretaris prodi. Tapi saya di S3 lumayan lama, termasuk yang lama di program doktor S3. Sempat waktu itu saya mengambil ujian kalau di S3 itu kompre kalau nggak salah ya.
sempat nggak lulus ketika itu Bapak baru gerah, baru sakit, dan meninggal, sempat drop waktu itu, dan akhirnya saya mengulang lagi kompre, hanya satu mata kuliah saja yang diulang. Dan di S3 itu saya sempat pindah. Jadi promotornya tadinya, karena penelitian saya lebih banyak ke ekonomi lingkungan, saya minta ke Prof. Irham dari teknologi pertanian untuk jadi promotor. Akan tetapi lalu promotornya adalah Prof. Catur, waktu itu belum Prof, belum jadi profesor, dan ternyata seiring jalannya waktu akhirnya topik saya berubah, nggak jadi ekonomi lingkungan tapi diminta lebih ke ekonomi kesehatan. Jadi waktu itu saya diminta coba, saya sebenarnya nggak diminta sih, saya terinspirasi dari keinginan saya agar suami saya berhenti merokok sebenarnya. Makanya saya nulis tentang keputusan untuk merokok gitu. Jadi apa sih esai tentang keputusan untuk merokok. Dan saya waktu itu akhirnya pindah promotor karena Prof. Catur sudah jadi profesor waktu itu, sehingga saya minta ke Prof. Irham apakah berkenan untuk saya pindah promotornya ke Prof. Catur, dan diperbolehkan. Akhirnya saya dibimbing oleh Prof. Catur, dan pembimbing yang lain itu Pak Elan Satriawan dan Bu Arti Diatonaji. Dan saya menggunakan dua pendekatan waktu itu. Dengan Bu Arti saya menggunakan lab eksperimen, dan dengan Pak Elan saya menggunakan IFLS. Ya, jadi ada dua essay waktu itu. Nah, terus tahun 2015 saya baru lulus. Akan tetapi pada saat saya sebelum S3 itu saya sudah punya jabatan akademiknya lektor kepala waktu itu. Ya, sudah dapat lektor kepala, sehingga saya setelah lulus ya memperbanyak publikasi, dan ternyata publikasi saya juga dominan dengan ekonomi lingkungan. Jadi waktu itu ekonomi kesehatan itu saat disertasi, tapi kalau penelitian itu ekonomi kesehatan nggak banyak, paling ada ya 1-2 lah dengan mahasiswa skripsi, tapi nggak banyak. Lebih dominasi ekonomi lingkungan. Lalu karena adanya program dari universitas yang mendorong adanya profesorship oleh pimpinan universitas, itu saya didorong untuk diajukan ke guru besar, dan jadi dari 2015 sampai dengan sekarang ya. Dan itu kebanyakan memang justru tulisan saya bukan dari disertasi. Kalau dari disertasi nanti nggak bisa digunakan untuk persyaratan khusus di jabatan guru besar, tapi saya lebih ke ekonomi lingkungannya. Dulu waktu di depan Senat sempat bidang ilmu itu akan dimasukkan ke bidang ilmu ekonomi lingkungan, akan tetapi mungkin karena disertasi saya itu lebih ke ekonomi kesehatan, maka bidang ilmu untuk guru besar jadi ilmu ekonomi, seperti itu. Dan untuk
tulisan-tulisan saya ya lebih banyak ke tentang ekonomi lingkungan, bisa terkait dengan bencana, terkait dengan mitigasi risiko. Nah ini ada yang terkait sama kesehatan, tapi nggak lebih banyak ke ekonomi lingkungan seperti itu. Dan kalau saya sih sebenarnya dari awal punya prinsip 1 tahun itu minimal 2, harus ada 2 penelitian, ada 2. Kalau publikasi agak susah, publikasi kan butuh waktu ya. Mungkin 1 tahun 1 kalau publikasi. Cuman kalau Sinta masih bisa dikejar, Sinta 2 itu masih bisa dikejar. Tapi kalau yang levelnya bereputasi mungkin butuh waktu 1 tahun untuk review, jadi nggak bisa. Tapi kalau penelitian itu minimal 2. Jadi di sini kalau kita lihat dari ini yang di record sama universitas ternyata hanya dari tahun 2017. Jadi sebenarnya kalau dari per tahun pasti ada 1-2 penelitian itu pasti ada dihasilkan, dan itu harus jadi suatu publikasi karena nantinya karena di UMY sendiri kan kita juga dikejar oleh IKS, jadi kalau nggak ada publikasi maka kinerja prodi sendiri akan rendah, dan setiap dosen itu juga diberi insentif ketika mereka bisa mempublikasikan hasil penelitiannya. Itu tadi terkait dengan penelitian ya. Kalau pengabdian itu hanya bonus aja sebenarnya, kalau untuk guru besar tidak dihitung, tapi karena kita seorang dosen itu harus melakukan, kalau di UMY catur dharma ya, salah satunya pengabdian itu dilakukan, dan ini setiap tahun itu insya Allah adalah pengabdian. Mungkin ada tambahan lain ini untuk publikasi. Sebenarnya kalau untuk guru besar ini mungkin agak untung-untungan ya Pak Akbar. Saya itu kalau dilihat dari persyaratan khusus, saya untuk Scopus itu hanya ada satu publikasi aja persyaratan khusus itu, dan alhamdulillah bisa Q1, dan itu jadi persyaratan khusus. Kalau lainnya saya hanya proceeding aja Scopusnya. Sementara untuk jurnal saya masih proses submit atau under review gitu. Kalau untuk yang pengajuan guru besar hanya 1, dan alhamdulillah dari 1 itu bisa dijadikan syarat khusus. Lainnya Sinta 2 ya. Itu aja. Saya kira cukup. Mungkin ada tambahan lain atau ada yang ingin di-share? Ya, tadi terkait dengan mungkin ekonomi lingkungan gitu ya. Apa yang baru di bidang ini kalau menurut Bu Endah, dan kemana larinya ke depan gitu? Oke, kalau dari riset-riset itu yang sekarang banyak dicari itu climate change ya. Jadi climate change larinya ke macam-macam. Climate change bisa dihubungkan ke kesehatan, bisa ke lingkungan, juga bisa ke energi, juga bisa. Nah, itu kalau kita mau lihat publikasi-publikasi yang kemungkinan atau potensinya besar untuk diterima, itu biasanya publikasi-publikasi yang multidisipliner, jadi seperti energi, lingkungan, sumber daya alam, lalu ya tadi climate change itu bisa. Dan kemarin sempat pada mungkin waktu saya ngisi di forum ini juga ya, kemarin kan disampaikan bahwa untuk pengajuan guru besar itu harus murni ilmu gitu kan. Saya kemarin sempat juga agak deg-degan juga karena punya saya multidisiplin yang dijadikan syarat khusus. Jadi saya publikasi saya itu yang jurnal Q1 itu di land use policy, itu bukan economics, itu multidisipliner. Dan tapi alhamdulillah dengan itu bisa diterima karena
juga memang penelitian-penelitian saya kebanyakan multidisiplin. Seperti itu Pak Akbar. Baik, oke. Oh, jadi itu juga bisa menentukan ya, jurnalnya apa begitu ya? Ya. Kalau di apa namanya persyaratan khusus kan memang harus ada apa minimum ya, reputasi, lalu minimum Q2 ya. Q2 dan penulis pertama, atau kalau kemarin sempat ya, saya sempat ada ganjalan dikembalikan lagi oleh oleh reviewer, karena di situ reviewer itu menganggap bahwa tulisan saya itu karena saya bukan koautor. Padahal ada edaran baru bahwa tidak harus koautor, penulis pertama pun bisa. Jadi saya harus mulai lagi dari awal, bukan dari awal sih sebenarnya, mengajukan kembali kayak istilahnya konfirmasi atau banding atau apa ya. Jadi saya harus menunggu waktu lagi sekitar, akhirnya sebenarnya kalau itu reviewernya tidak mempermasalahkan harus corresponding author, mungkin nggak harus dikembalikan lagi. Saya mungkin sekitar 1,5 tahun kemarin, karena menunggu proses harus mengembalikan lagi itu butuh waktu lagi. Padahal di situ saya hanya memberikan memberikan bahwa ada surat edaran yang menyatakan bahwa penulis pertama itu tidak harus corresponding author. Itu ada dituliskan di situ. Lalu proses korespondensi dengan jurnal, proses korespondensi dengan koautor itu dilampirkan seperti itu. Jadi asalkan persyaratan kita lengkap, insya Allah kita tidak akan kembalikan lagi. Cuman kemarin ganjalannya adalah reviewer mungkin tidak membaca edaran bahwa penulis pertama itu tidak harus corresponding author itu. Itu yang bikin waktu agak lama itu Pak Akbar. Bolak-baliknya ya. Iya. Baik. Prof Endah ini ya. Jadi berapa tahun nih Prof Endah membangun karir dari pertama kerja jadi dosen sampai kemudian jadi guru besar? Saya lulus tahun 98, terus dosen lulus tahun 98 akhir, April 99 jadi dosen. Pada waktu itu S1 sudah bisa langsung dosen ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi S1 bisa jadi dosen, cuman kalau dulu tuh masih modelnya asisten ahli ya. Bukan, asisten dosen. Belum diakui setelah 1 tahun baru jadi dosen tetap itu. Iya. Jadi dari 99 kita pakai aturan yang lama ya, 20 tahun pengabdian jadi dosen baru bisa mengajukan guru besar. Kalau yang aturan sekarang kan 10 tahun bisa. 10 tahun itu dihitung dari kapan? Sejak jadi dosen atau sejak jadi asisten ahli? Sejak jadi dosen tetap. Sejak jadi dosen tetap. Iya. Baik, ini karena teman-teman mungkin kan ini banyak dosen juga nih kalau saya lihat profilnya yang hadir ini ada Mas Anas Malik nih, dosen dari Lampung nih, gitu ya. Ada siapa lagi nih banyak nih. Ada Mbak Novilia Aisyah, masa S2 dari Jember, ada yang lain-lain nanti kita sapa gitu ya. Nah, oke. Jadi 20 tahun, ya berapa tadi? 20 dari tahun tahun 99 saya. sampai sekarang ya tahun 2020 tahun ya. Sekarang udah 23. Nah, oke. Dari masa sepanjang itu, Bu Endah, tahapan mana yang menurut Bu Endah paling sulit ya terkait dengan pengembangan karir dosen ini? Kalau paling sulit itu paling lama itu waktu ngambil S3 itu. Saya paling lama mengambil studi paling lama itu ya waktu S3. Cuman ketika jadi dosen itu kendalanya, kenapa ya kalau yang nulis sama neliti orangnya itu aja ya gitu. Jadi kalau yang santai ya santai gitu, tapi yang nulis yang neliti itu aja, dan kebetulan menjabat. Jadi yang kalau udah pejabat terus dikasih kerjaan kantor, kita mengerjakan kerjaan administratif, kita nggak ada waktu untuk
mengerja harus bisa memanage waktu dengan baik nih. Dan saya bisa merasakan mungkin ketika jadi wakil dekan itu lebih ringan daripada ketika jadi kaprodi. Ya, kalau ketika jadi wakil dekan itu saya masih bisa menggunakan waktu antara jam 9, kan kalau di UMY itu kan kalau pejabat tidak boleh mengajar antara jam 9 sampai dengan jam 1. Itu nggak boleh. Jadi atau jam 9 sampai dengan jam 3. Nah, itu antara jam 9 sampai jam 3 itu saya gunakan untuk nulis. Pasti itu bisa itu. Kalau jadi pas saya jadi wakil dekan masih bisa, tapi begitu saya jadi kaprodi itu ternyata kerjaannya lebih banyak. Jadi semua itu ditumpukan ke kaprodi, kerjaan semua, ada 5 wakil rektor itu larinya ke kaprodi semua, dikerjakan oleh saya dan Bu Sekprodi gitu. Dan itu cukup memakan waktu, kita mau mengerjakan, jadi satu audit, satunya audit lagi, monef lagi, belum lagi ada deadline penelitian, deadline publikasi. Nah, itu agak yang cukup susah itu, kita bagaimana mengatur waktu gitu. Apalagi kalau ibu rumah tangga ya Pak Akbar, kalau ibu rumah tangga itu sampai rumah ngurusin anak dan rumah gitu. Jadi kadang kita bisa kerja itu kalau anaknya sudah tidur gitu, atau malah ikut ketiduran. Gitu Pak Baik, Akbar. oke. Ya, ini suka dukanya menjadi dosen, begitu ya. Nah, oke, sekarang saya akan buka kesempatan kepada teman-teman ini yang ada di sini. Saya sapa juga, ini ada Pak Masudi. Terima kasih Pak Masudi sudah rawuh. Pak Masudi dosen di UMY juga, begitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ya yang akan mengajukan pertanyaan atau mungkin mengucapkan selamat kepada Bu Indah juga boleh. Gitu ya. Silakan. Ini sebagian nama baru, saya baru lihat hari ini sebagian nama-namanya. Oke, ada? Silakan. Mas Danes dosen di Universitas Diponegoro. Pak Teguh, silakan Pak Teguh, sepertinya sudah siap. Pak Teguh dari IBM Bekasi ya, Institut Bisnis Muhammadiyah, betul? Muhammadiyah Bekasi. Oh ya, saya tadi sudah nebak, betul, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya baru gabung, Bapak Ibu semua yang terhormat. Saya ketemu Prof kemarin pas acara di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prof. Saya duduk di depannya itu acara itu pas ekonomi pembangunan. Ternyata sudah Prof, saya duduk di depannya, tidak menyangka itu Prof. Terima kasih. Saya sudah baru gabung. Perkenalkan, saya di IBM Bisnis Muhammadiyah Bekasi menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Pembangunan. Dan alhamdulillah kita baru berdiri 6 tahun sudah ekonomi pembangunan, baru tahun 2021 terakreditasi baru. Kalau sekarang kan baik ya, dari dulu C. Itu aja, mungkin saya mengucapkan terima kasih Prof Indah. Semoga kita mendapatkan ilmunya, kita baru nih Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi baru bergabung. Terima kasih, itu aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Teguh ya, dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan IBM Muhammadiyah, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Ya, oke, matur nuwun sangat. Mbak Novilia Aisyah sebenarnya sudah siap itu. Silakan Mbak Novilia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Pak Akbar telah memperkenankan saya, meski saya juga baru join. Selamat kepada Prof Endah, panggilnya Bu Endah ya, Prof Endah. Perkenalkan, nama saya Novilia Aisyah, saya mahasiswa S2 saat ini Bu, di kampus Universitas Jember, jurusan manajemen. Ini Bu, mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu sebagai ini ya Bu ya, kan kita sebagai wanita itu punya banyak peran kayak gitu, punya banyak kegiatan di samping agenda profesional kita sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai akademisi, ditambah lagi tugas-tugas di kampus kayak gitu. Dan ketika Ibu sesampainya di rumah juga harus menjadi seorang ibu, menjadi istri juga, mengatur urusan rumah tangga seperti itu. Nah, karena Prof juga dilantik jadi dosen, jadi guru besar itu kan juga masih relatif muda ya Bu ya, jadi
mungkin bisa sharing kiat-kiat ataupun saran Ibu dalam membagi waktu dan lebih ke manajemen gimana Bu ya? Penelitiannya seperti apa kayak gitu Bu. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Novilia. Salam kenal ya. Dari Jember ya. Aslinya mana Mbak Novi? Bu, saya dari Jember, kampus Aslinya UNER. Jember juga. Iya. Oh ya, oke. Ya, makasih Mbak Novi. Ya benar. Kita itu sebagai apa ya? Ibu rumah tangga tapi juga harus kerja, juga harus mendidik anak, juga harus mengatur waktu seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai dosen ya, memang banyak sekali tuntutan dan apalagi kalau Mbak Novi nanti ada di suatu kampus yang harus menjabat struktural di situ. Nah, itu mungkin memang kita harus apa ya, pandai-pandai membagi waktu. Kalau saya cuma sharing aja ya. Sharing saya itu kalau dari pagi ini ngurusnya kalau pagi nggak cuman ngurusin anak aja, ada ngurusin kucing juga. Jadi dari subuh itu kan sudah nggak bisa beristirahat lagi ya. Jadi sampai dengan anak sekolah itu berarti kita sudah mulai harus masuk kampus. Begitu di kampus sudah mulai ada kerjaan kantor. Lalu kapan kita akan menulis dan mungkin tadi ada pengabdian masyarakat, ada publikasi dan sebagainya. Kalau saya sih karena saya punya target ya satu tahun minimal ada 2. Dan yang saya jadikan motivasi adalah ketika ada hibah di kampus itu diikutin supaya apa? Supaya kita punya apa ya? Punya tidak hanya motivasinya bukan motivasi uangnya, tapi motivasi untuk kita biar bisa punya produk nantinya. Produknya bukan hanya berupa laporan penelitian karena kita harus mempublikasikannya. Jadi begitu kita punya tanggungan harus mengerjakan hibah misalnya, mengerjakan hibah penelitian, ini harus dikerjakan. Berarti kita harus memfokuskan, kalau misalnya kita nggak punya waktu, oke lah, kita menyisihkan sebagian hasil dari hibah nanti untuk mahasiswa kita, yang survei mahasiswa. Kita yang analisis gitu kan. Cuman kan kita nggak bisa semuanya kita kerjakan sendiri. Ya, kita bagi waktu. Tadi mahasiswa kebagian untuk survei, kita yang olah, kita analisis. Nah, lalu nanti kita kalau saya sendiri karena kalau itu tadi kalau ada deadline dari misalnya lembaga riset atau lembaga pengabdian masyarakat itu kan ada tertentu waktunya. Jadi kita harus tahu bahwa oke lah, ini nanti harus dikerjakan bulan apa, yang ini bulan apa. Nah, saya sering lihatnya kalau targetnya harus ada luaran. Kalau ada luaran berarti saya harus ngintip kira-kira jurnal mana yang terbit kapan gitu, atau ada international conference kapan, berarti saya harus jadi kapan. Nah, itu kita harus rajin-rajin melihat ketika misalnya penelitian belum jadi, padahal seminar internasional itu deadline full paper atau abstrak harus dikirim, maka kita harus lakukan dulu, selesaikan papernya dulu. Kalau laporan tuh gampang, laporan itu bisa dibuat dari paper yang sudah jadi. Gitu. Tapi kalau kita bikin laporan ke paper itu lebih susah gitu. Nah, dari situ nanti kalau sudah paling enggak kita sudah nyicil, sudah ada luarannya, sudah ada full paper, habis itu tinggal bikin laporannya. Seperti saat ini, saya tadi untung Bu Titis mengingatkan saya bahwa mengisi kajian Selasa malam. Kalau enggak saya
kelupaan karena saya ada deadline DRTPM ini. Abdimas deadline hari ini. Nah, ini harus bagi-bagi waktu juga. Aduh, ini kapan selesainya gitu. Nah, saya usahakan kalau sudah di kantor itu, kalau pengen memang benar-benar mendesak ya. Kebetulan saya diamanah jadi Kaprodi. Kalau saya benar-benar mendesak nggak bisa mengerjakan di kantor, karena kalau tiap kali kita di kantor mesti ada mahasiswa datang tanya, ada staf datang tanya, akhirnya pekerjaan kita nggak bisa selesai. Saya lalu melarikan diri ke perpustakaan. Ya, saya melarikan diri ke perpustakaan, seperti halnya pada waktu saya dulu kuliah di UGM juga gitu. Kalau di student lounge isinya cuma gosip. Ya Pak Akbar, mungkin Pak Akbar tahu itu, kalau di situ isinya ibu-ibu gosip, ngobrol apa gitu. Nah, saya kalau seperti itu biasanya kalau enggak saya pakai headset supaya saya bisa fokus mengerjakan. Kalau enggak saya lari ke perpustakaan, ya, ke perpustakaan mengerjakan. Dan itu pun kadang di perpustakaan dikejar sama staf atau sama mahasiswa, ibu minta tanda tangan dan sebagainya. Tapi kita harus pintar-pintar membagi waktu itu tadi. Dan sampai rumah nanti anak-anak sudah menunggu, ya kita nunggu anak-anak tidur baru kita bisa mengerjakan. Seperti itu Mbak Novilia. Jadi pintar-pintar membagi waktu tadi. Tapi memang jaga stamina, harus rajin minum multivitamin, madu itu ya. Itu apalagi baru sekolah nih Mbak Novi. Iya, Bu. Bu, ini maaf ya Pak, saya nambah pertanyaan lagi. Boleh. Ini kan dari paparan kajian Selasa malam ini kalau saya ikutin rutin, apalagi yang khususnya guru besar gitu kan, ini baru ibu ya yang terpilih sebagai guru besar perempuan kayak gitu. Nah, dalam proses pengajuan itu apakah ada ini Bu, ada hal-hal signifikan yang mempengaruhi ini laki-laki ataupun perempuan kayak gitu dalam proses pengajuannya Bu? Ada nggak Bu kesulitan-kesulitan yang sifatnya lebih mengarah ke bias gender gitu Bu? Ya, nggak ada Mbak. Kita sama aja laki dan perempuan. Yang penting produknya ada gitu. Kita punya produk, kita punya karya, itu akan dihargai. Jadi tidak dipandang apakah lelaki atau perempuan. Seperti itu Mbak. Yang penting rajin-rajin membuat karya Mbak Novi. Bisa kalau habis tesisnya selesai kan nanti bisa dikembangkan jadi publikasi nanti. Itu Mbak Novi. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Novilia. Berikutnya ini sudah ada yang mengangkat tangan, Mas Anas Malik, silakan. Ya, fotonya perempuan, tapi sebenarnya ini laki-laki. Silakan Mas Anas. Dipakai adik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Prof. Endah terkait dengan capaian yang besar. Ini sangat menarik ya. Ketika tadi saya agak telat ya, tapi ketika publikasi atau penelitian lebih banyak konsen ke lingkungan ya, kalau nggak salah seperti itu. Iya. Nah ini saya juga ada permasalahan yang sama seperti itu, Prof. Jadi saya memang di background-nya itu S1, S2 itu ekonomi Islam. Nah cuman yang menjadi saya kalau untuk perbankan sepertinya udah banyak ya yang untuk membahas seperti itu. Saya lebih tertarik ketika pengajuan dana-dana hibah ya untuk di tingkat kampus ya. Alhamdulillah kemarin ketika saya mengajukan terkait dengan eksploitasi yang ada di Pertamina Cilacap, Balongan sama di Riau sebelum kebakaran itu. Selang 1 bulan penelitian di sana ternyata ada musibah seperti itu. Nah, lebih tertariknya kepada lingkungan seperti itu. Sedangkan background saya lebih ke ekonomi syariah, bagaimana untuk capaian nanti ke guru besar, apakah ada kendala dengan linearitas publikasi, keilmuan untuk penunjang
guru besar tersebut. Walaupun ya lagi proses, nanti belum S3, Prof. Mudah-mudahan secepatnya seperti itu. Terus yang kedua berkaitan, saya di kampus di UIN Raden Intan Lampung diamanahkan sebagai sekretaris penjamin mutu ya, Prof ya. Jadi di Kemenak ini sebenarnya agak telat ya untuk di Kementerian Agama terkait dengan MBKM ya. Tapi untuk tahun ini hampir seluruh UIN itu udah mulai menerapkan walaupun sifatnya internal seperti itu. Internal itu masih antar fakultas seperti itu, Prof. Nah, pas kebetulan kita punya dekan yang mempunyai produktivitas tinggi, Prof, seperti itu. Maka MBKM-nya itu bukan internal lagi, keluar seperti itu. Kemarin bertemu dengan Pak Akbar sekaligus menguji teman sebagai penguji S3 ya. Nah, seusai dari situ langsung menjalin kerjasama dengan UIN Kalijaga ya, UIN Suka seperti itu. Jadi belum sempat ngobrol sama Pak Akbar, udah sibuk masing-masing. Padahal momen kesempatannya masih satu forum itu, Prof. Ingin banyak yang dibicarakan juga sama Pak Akbar seperti itu. Mungkin lain kali lah seperti itu. Nah, dengan kesibukan seperti itu ya, Prof, belum kita membimbing, terus karena kita lebih kayak sifatnya kayak humas, menghubungkan antar perguruan tinggi, belum mengadakan yang secara internal. Jadi waktu itu sepertinya habis untuk kegiatan struktural saja, sedangkan untuk tridharma perguruan tingginya itu sulit untuk dicapai dengan waktu yang sangat terbatas seperti itu. Padahal di semester ini saya punya pengabdian, ya alhamdulillah ini lolos juga untuk pengabdian ini, dan pengabdian itu nggak berkaitan dengan keekonomian juga, Prof, tapi berkaitan dengan stunting dan pernikahan dini, cuman kita pencegahannya lewat pengetahuan atau pendidikan keagamaan seperti itu. Kalau mungkin Prof tadi kan lebih kepada kesehatan seperti itu kan. Nah, kita lebih kepada ke pemahaman keagamaan untuk pencegahan stunting dan pernikahan dini. Nah, kalau dilihat background kan sebenarnya nggak linear seperti itu. Nah, ini kadang-kala yang menjadi pertanyaan diri sendiri seperti itu, kira-kira bermasalah atau tidak. Sedangkan saya sukanya yang sifatnya seperti itu. Bagaimana kira-kira pendapat dari Prof Enda? Mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih Prof Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Anas ya. Terkait dengan linearitas, jadi pengalaman saya di Senat di UMY ya, itu kalau Pak Anas sudah LK belum ya? Gimana, Prof? Sudah lektor kepala belum? Ini lagi pengajuan karena baru 2019 ini keangkatnya gitu, Prof. Oke. Masih asisten lagi seperti itu. Oh gitu ya. Biasanya kalau kita akan mengajukan PAK itu kan kita dilihat bidang ilmunya apa. Jadi S1 apa, S2-nya apa, lalu penelitiannya tentang apa, dan mengajarnya apa. Jadi kalau mungkin Pak Anas bisa identifikasi apakah yang diajarkan sekarang itu sesuai dengan yang bidang penelitian, apakah sesuai dengan bidang di S1 dan S2. Nah, kalau di guru besar itu akan dilihat juga S3-nya. S3-nya apa gitu. Nah, mungkin kalau Pak passionnya lebih Pak Anas passionnya mungkin lebih ke lingkungan, sedangkan S1, S2 itu mungkin ekonomi Islam. Nah, bisa dilihat nanti ngajarnya apa dulu. Kalau ngajarnya masih ekonomi Islam, sedangkan Pak Anas itu passionnya ke lingkungan, mungkin bisa dikaitkan antara bagaimana
perspektif Islam dari misalnya entah itu kalau di ekonomi itu kan kita misalnya bagaimana memandang lingkungan dan sumber daya alam dari sisi Islam seperti itu misalnya. Tapi kalau saya khawatirnya nanti kalau Pak Anasnya di S3 itu tidak sesuai dengan S1, S2, S1 itu nanti susahnya ketika akan mengajukan guru besar itu bidang ilmunya akan agak kesulitan gitu. Kalau mungkin di ilmu ekonomi itu kan sebenarnya saya penelitiannya banyak di ekonomi lingkungan. Saya ngajar ekonomi lingkungan. Hanya karena disertasi saya ekonomi kesehatan itu makanya akan mempengaruhi ketika saya nggak bisa ngambil bidang ilmu ekonomi lingkungan karena disertasi saya ekonomi kesehatan. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan Pak Anas ketika nanti besok ngambil S3. Jadi apa yang diajar oleh Pak Anas itu disesuaikan dengan bidang penelitian Pak Anas. Lalu juga jangan, kalau masih sama-sama, mungkin kalau sama-sama ekonomi Islam oke ya. Tapi kalau sudah agak melenceng sedikit, nanti takutnya ketika mengajukan guru besar agak susah. Dan kalau bisa Pak Anas melakukan pengabdian itu yang inline, yang terkait juga dengan bidang penelitian dan juga bidang yang diajarkan, karena integrasi hasil penelitian dan pengabdian itu kan dihitung, integrasi hasil penelitian dan pengabdian di dalam mata kuliah. Jadi ketika Pak Anas itu mengajar, itu hasil penelitian Pak Anas, hasil pengabdian Pak Anas itu bisa dimasukkan ke dalam bahan mata kuliah. Nah ini poinnya cukup tinggi. Nah, kalau Pak Anas mungkin bisa tahu ya ketika mengajukan akreditasi itu kan integrasi hasil penelitian dan pengabdian dosen itu dimasukkan dalam bahan kajian kuliah, itu akan lebih bagus. Nah saran saya kalau mau ngambil S3 yang sesuai dengan bidang yang diajarkan dan sesuai dengan bidang penelitian Pak Anas gitu. Kalaupun misalnya passionnya lingkungan, ya lingkungannya dilihat dari sisi Islam itu seperti apa gitu. Gitu Pak Anas. Baik, terima kasih Prof. Memang kalau kita passionnya itu ya terkait dengan lingkungan itu ya perspektifnya terkait dengan mungkin makosid syariahnya atau terkait dengan pemberdayaannya seperti itu. Yeah. Nah, kalau pengabdian ini kan masalahnya seperti ini, Prof. Kita kan biasanya kan masih baru ya. Jadi senior-senior itu banyak yang tertarik, ngikut sama saya aja gitu kan. Seperti itu. Nah, ya betul. Kadang-kala ya terpaksa ketika saya membuat pengabdian itu, membuat formulanya harus belajar terkait dengan stunting, pernikahan dini gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya nggak bisa ditolak juga itu, Bro. Ya. Memang biasanya kalau dosen masih muda gitu harus ngikutin yang tua ya. Tapi alhamdulillah saya dulu nggak suka kayak gitu ya. Jalan sendiri aja. Nanti mungkin ke depan mulai Pak Anas mulai ini arahkan aja. Jadi pengabdian itu mendukung penelitian Pak Anas gitu. Jadi kalau misalnya saya bukannya ngajak Mbak Lelo ya, tapi nanti kan ini untuk masa depannya Pak Anas juga. Itu Pak Anas. Baik, terima kasih. Mas Anas. Halo? Terima kasih. Mas Anas, misalnya mau dikaitkan antara Islam, kemudian ekonomi Islam ya, kemudian lingkungan dan susah itu masih sangat mungkin gitu, masih sangat besar ruangnya kalau memang mau diarahkan. Ya, jadi ahli ekonomi Islam tidak harus identik dengan ahli berbakat.
gitu ya. Nah itu saya ingin keluar dari situnya, gitu Pak. Ya. Jangan menyempitkan ekonomi Islam jadi sekedar perbankan Nah, syariah. betul. Banyak ruang lain. Nah, baik. Nah, tapi nanti kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain, gitu ya. Ya. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, ini ada siapa lagi yang masih akan mengajukan pertanyaan, mungkin berikan ucapan selamat. Oh, tadi pada Mas Danes tadi. Mas Danes, ayo langsung aja Mas Danes disampaikan secara lisan Mas Danes. Tadi sudah ditulis nih secara di chat. Ya. Ya, silakan Mas Danes. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Salam, Mas Bu Endah. Danes. Halo Bu Endah. Ya, Selamat kita Bu. ketemu di kantor udah lumayan lama ya. Iya. Ya, gimana Mas Danes? Oh iya, ini Bu. Wah, terima kasih Bu atas penjelasannya tadi. Berarti Bu Endah tadi S3-nya kan Health Economics, tapi pengajuannya tadi berubah menjadi Environmental Economics, dan yang menarik adalah papernya itu enggak sesuai dengan enggak sesuai dengan itunya, skopnya kan harusnya kan economics, tapi Ibu tadi simagonya skopnya bukan economics tapi bisa. Berarti bisa ya Bu ya. Nah itu, saya sendiri juga suka berpetualang Bu. Iya Mas Danes. Jadi itu ya memberikan harapan gitu loh. Mungkin paper-paper yang lain. Saya juga ada paper yang ada ide sih, belum jadi paper. Kan selama ini teman-teman manajemen itu kan nggak pernah menggunakan data IFLS gitu kan. Nah, saya mau tarik IFLS itu untuk menjelaskan personal finance, bagaimana seorang individu atau keluarga itu mengatur uangnya, dan untuk melakukan itu pendekatannya kan harus pakai teori. Kalau saya lihat sih teori-teorinya kebanyakan behavioral economics, kayak contoh life cycle hypothesis, behavioral life cycle hypothesis, bounded rationality, yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu jarang lakukan sama teman-teman manajemen, dan saya mau lakukan itu. Ya gitu sih Bu. Tapi tadi Ibu menyarankan ke Pak Nasir malah S3-nya, penelitian S3-nya dengan penelitian selanjutnya harus sama Ibu ya? Halo. Ya Mas Danes. Oke, jadi kemarin waktu kita presentasi untuk pengajuan guru besar, itu yang ditanyakan adalah S3-nya bidangnya apa gitu. Nah, lalu S2-nya apa gitu. Jadi kalau kita masih aman kalau sama-sama kita masih dalam lingkup ilmu ekonomi, sama-sama ilmu ekonomi. Cuman kan topiknya itu kan kalau waktu S3 saya lebih ke ekonomi kesehatan, sedangkan riset-riset saya itu kan ke ekonomi lingkungan. Dan alhamdulillah sekali ini juga mungkin nasib baik ada di tangan saya, jadi multidisiplin, jurnal yang multidisiplin itu juga bisa dijadikan persyaratan khusus. Kayaknya mungkin yang dijadikan pertimbangan, saya dengar bahwa land use policy itu termasuk jurnal yang peringkatnya tinggi, jadi reviewer itu kalau udah oke gitu. Jadi saya juga bersyukur kita nggak perlu mencari jurnal yang ekonomi murni untuk dijadikan persyaratan khusus. Asalkan kita jadi penulis pertama, lalu itu reputasi dari jurnalnya bagus, insya Allah nanti bisa jadi persyaratan khusus. Asalkan itu masih bidang kita, bidang ilmu kita gitu. Itu Mas Danes. Ya, tapi Mas Danes kan manajemen tuh, jangan terlalu nyebrang ke ilmu ekonomi gitu ya. Tapi kalau masih finance itu masih urut lah, gitu. Kelihatan asal bau-bau finance-nya. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan, tadi sepertinya ada juga di chat tadi. Yang lain ada Bu Ratna Chandrasari tadi. Bu Ratna, silakan.
Ini jarang, ini nggak semua orang nih berani manggilnya Mbak ini. Nah, ini saya berikan kesempatan khusus. Bu Rana, kami persilakan. Calon profesor ini kayaknya, sepertinya juga calon profesor. Terima kasih Pak Akbar, Mbak Indah, selamat. Halo Mbak Ratna, lama banget nggak ketemu. Kita reuni di sini. Iya Mbak, di grup tuh banyak yang ngucapin ke Mbak, tapi Mbak nggak ngerespon. Aku jarang buka grup Mbak. Wah, sibuk sekali dosen UMY. Jadi yang jawab saya tuh Pak Akbar. Iya, barakallah ya Mbak. Ya, Semoga ya segera nyusul Mbak Ratna ya. Ikut senang, ikut bangga. Ya, makasih. Terima kasih Pak Akbar. Oke, terima kasih Bu Rana. Ya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu beberapa menit sebelum kita tutup, sebelum pindah ke tirakatan ini. Masih bisa gini, Mas. Ya. Oh. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Bu Endah, banyak profesor itu bagi sebagian orang ya. Profesor itu seperti seperti ujung dari karir gitu ya. Habis itu terus mentok gitu ya. Dan bahkan banyak guru besar yang sesudah mereka guru besar malah nggak pernah aktif, nggak pernah produktif gitu. Bagaimana menurut Bu Endah? Dan apa peran dalam Bu Endah ke depan? Oke, ya makasih Pak Akbar. Kalau saya justru dengan adanya gelar guru besar ini justru malah jadi dorongan untuk tidak berhenti untuk menulis Pak Akbar. Jadi karena kita punya istilahnya kita punya beban, diberi beban gelar guru besar, kalau kita tidak produktif sia-sia. Jadi justru dengan adanya diperolehnya gelar ini memberi motivasi kita untuk tidak berhenti berkarya. Itu Pak. Baik, ya semoga kita doakan Bu Endah ya, karena ya itu kadang-kadang malah sedih nih lihat guru besar itu di tempat lain ada guru besar yang bahkan nggak boleh ngajar S3 tuh, karena apa? Karena nggak punya publikasi lama gitu ya, agak expired ilmunya. Gitu. Ya itu yang penting pinter-pinter tadi bagi-bagi waktu ya. Semoga besok ke depan sudah ada generasi yang bisa menggantikan saya di struktural, jadi bisa lebih banyak berkarya. Baik, oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita hampir sampai ke ujung acara kita malam hari ini. Alhamdulillah menarik diskusinya dan bisa motivasi kita semua, terutama memang Bapak Ibu sekalian yang memang punya minat untuk berkarir di dunia akademik gitu. Nah, monggo Prof Endah, kami silakan menyampaikan closing statement singkat sebelum kita tutup. Oke, ya, makasih Pak Akbar. Jadi ketika kita akan mendambakan sesuatu, itu kita harus punya target, dan terutama terkait dengan pencapaian guru besar, mulailah untuk belajar untuk memulai menulis, karena memulai itu sulit, tapi kalau sudah jalan itu mudah. Nah, yang sulit adalah memulainya. Jadi mulailah untuk menulis, itu Pak Akbar. Baik, terima kasih, pesan yang sangat penting ini untuk kita semuanya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Endah Sabtuningsih, saya sebutkan lengkap, Profesor Dr. Endah Sabtuningsih, MSI, gitu ya, yang telah berkenan berbagi dengan kita pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah berkenan hadir mengayu Bagio Guru Besar dalam acara yang dilaksanakan oleh acara kajian Selasa malam, edisi khusus mengayu Bagio Guru Besar yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Program Studi Doktor Ekonomi Islam dan Industri Halal Sekolah Bahasa Indonesia Gajah Mada. Demikian kita tutup Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih.